Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Selendang Dakwah akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung 3 kali sucian dalam bab talak. Seperti yang kita ketahui bersama, ayat talak yang menjelaskan tentang wanita ditalak harus menunggu 3 kali sucian disebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in. Nah, di sini dalam madhab Syafi'i thalathata quru'in itu adalah 3 kali sucian. Adapun menurut madhab Hanafi adalah 3 kali haid. Baik, dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang thalathata quru'in menurut madhab Syafi'i. Karena tidak sedikit wanita muslimah ketika berkehendak menikah lagi, ketika ditalak oleh si suami, salah di dalam menghitung masa iddahnya, sehingga hal ini membuat kefatalan bagi wanita tersebut. Sehingga perlu kiranya kita membahas tentang bagaimana cara menghitung dan cara menentukan kapan masa iddah itu berakhir. Jadi pembahasan pada kesempatan kali ini tidak hanya menjelaskan tentang cara menentukan dan cara menghitung masa iddah, akan tetapi juga lengkap dengan alasan kenapa masa iddah itu 3 kali dan kenapa talak dalam masa haid itu diharamkan. Namun sebelum sampai kepada pembahasan yang lebih detail, perlu ditegaskan kembali ketika seorang wanita salah di dalam menghitung masa iddahnya dan ia tidak tahu kapan masa iddahnya berakhir. Ketika ia menikah pada masa iddahnya belum berakhir, maka secara otomatis pernikahannya dianggap tidak sah oleh syariah. Nah, ini sangat berbahaya sekali terhadap legalitas pernikahan dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, wajib bagi wanita muslimah mengetahui cara menghitung 3 kali sucian, sehingga ketika ia berkehendak ingin menikah lagi, hal tersebut dianggap sah oleh syariat. Namun sebelum kita membahas cara menghitung masa iddah 3 kali sucian, perlu diketahui bahwasanya wanita yang harus menunggu 3 kali sucian, iddahnya 3 kali sucian itu adalah wanita yang tidak dalam keadaan hamil. Karena kalau dalam keadaan hamil, iddahnya bukan 3 kali sucian, melainkan sampai melahirkan. Dan wanita tersebut bukanlah wanita yang ditinggal suaminya meninggal, karena iddahnya bukan 3 kali sucian. Dan bukanlah wanita yang belum pernah haid, bukan wanita yang menopause, ataupun bukan wanita yang tidak pernah dijima. Misalnya wanita menikah kemudian oleh suaminya belum disentuh sama sekali, kemudian dia ditalak, maka iddahnya bukan 3 kali sucian, namun ia malah tidak mempunyai iddah sama sekali. Jadi kesimpulannya, wanita yang wajib menunggu 3 kali sucian yaitu wanita yang ditalak oleh suaminya, dia dalam keadaan tidak hamil, kemudian dia pernah haid, kemudian juga ia pernah digauli oleh suaminya. Baik, langsung saja untuk mempermudah pembahasan kita tentang bagaimana cara menghitung 3 kali sucian, baik dalam keadaan suci atau ditalak dalam keadaan haid. Langsung saya bahas dengan oret-oretan agar lebih difahami. Yang pertama yaitu ketika wanita tersebut ditalak dalam keadaan suci. Jadi ketika ia ditalak dalam keadaan suci, maka cara menghitungnya adalah andaikan ya, saya ulang, ketika ia ditalak
ketika ia ditalak dalam keadaan suci, misalnya, maka ketika ia ditalak dalam keadaan suci, kemudian ia haid, kemudian dia haid, kemudian ia suci kembali, kemudian ia haid kembali, kemudian ia suci kembali, kemudian ia haid kembali, maka ketika ia ditalak dalam keadaan suci, wanita muslimah ditalak dalam keadaan suci dan memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan sebelumnya, ia tidak hamil dan ia bukanlah wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dan sebagainya, maka ia cara menghitungnya adalah suci haid, suci haid, suci haid. Maka cara menghitungnya adalah yang pertama yang dimaksud dengan 3 kali sucian, maka iddahnya berakhir ketika memasuki haid yang ketiga. Jadi ini haid pertama, ini haid kedua, kemudian haid ketiga. Nah, ketika wanita tersebut ditalak dalam keadaan suci, maka iddahnya berakhir pada atau saat ia memasuki haid ketiga. Artinya ketika ia keluar darah, pada keluar darah pertama saat haid ketiga, maka pada masa ini wanita tersebut masa iddahnya telah berakhir. Kenapa? Karena masa suci yang pertama ketika wanita tersebut ditalak dalam keadaan suci, maka ini dianggap atau dihitung 1 kali sucian. 1 kali sucian. Kemudian pada suci yang kedua ini dihitung 2 kali sucian. Kemudian pada masa ini dihitung 3 kali sucian. Namun pada 3 kali sucian ini harus sampai selesai. Jadi 3 kali suci harus selesai. Jadi bukan masuk ke suci yang ketiga ya. Bukan masuk suci yang ketiga. Dalam arti suci yang ketiga ini harus selesai. Artinya dia memasuki pada haid yang ketiga. Jadi perlu ditegaskan kembali, ia boleh menikah, yajuzun nikah, ya, boleh menikah pada haid yang ketiga, memasuki haid yang ketiga. Ini yang diperbolehkan, sudah boleh. Jadi pada masa suci yang ketiga ini belum boleh, tidak boleh. Jadi iddahnya belum berakhir. Perlu saya ulangi, jadi ini 1 kali sucian, 2 kali sucian, 3 kali sucian. Sehingga ini kalau misalnya wanita tersebut sudah masuk kepada haid yang ketiga, ia sudah dikatakan atau sudah diperbolehkan untuk menikah kembali dengan laki-laki lain karena masa iddahnya telah berakhir. Dan bagi laki-laki atau suami dan bagi suami yang telah mentalaknya, ini kalau sudah haidnya atau ketika masa iddahnya berakhir, maka laki-laki yang mentalak tersebut sudah tidak bisa rujuk, artinya tidak boleh hanya sekedar rujuk. Jadi kalau ingin kembali sebagai suami yang sah, maka ia harus dengan akad kembali, tidak cukup dengan rujuk. Artinya tidak hanya cukup dengan mengatakan saya kembali kepadamu atau dengan lafaz raja'tuki, karena masa iddahnya telah berakhir. Selanjutnya, ketika wanita tersebut ditalak dalam keadaan haid, ketika wanita tersebut ditalak dalam keadaan haid, maka ketika wanita tersebut haid, lanjut ia suci, kemudian ia haid, kemudian ia suci kembali, kemudian ia haid kembali. Kemudian ia suci kembali, kemudian ia haid kembali. Kalau ditalak dalam keadaan haid, ini ya waktu ditalak. Ini waktu ditalak dalam keadaan suci tadi ya, biar lebih jelas.
ditalak dalam keadaan haid, maka iddahnya berakhir pada masa haid yang keempat. Jadi haid yang pertama dihitung 1, ini haid yang kedua dihitung 2, haid yang ketiga dihitung 3 kali. Nah, haid yang keempat inilah wanita tersebut sudah dianggap masa iddahnya telah selesai. Kalau yang tadi masuk ke haid yang ketiga, 1, 2, 3. Kalau ditalak dalam keadaan haid, maka masuk ke 4 kali haid, 1, 2, 3, 4. Sedangkan sucinya sama 3, 1 kali suci, 2 kali suci, 3 kali suci. Nah, ini kan sama, 1, 2, 3 sucinya. Di sini 1, 2, 3. Bedanya kalau ditalak dalam keadaan suci, maka suci yang pertama ini terhitung. Suci yang pertama ini dihitung. Jadi sama 3 kali sucian. Kalau ditalak dalam keadaan haid, maka suci yang pertama itu ketika haidnya selesai, ia suci, maka sucinya dianggap yang pertama ini. Jadi sucinya dihitung dari yang ini. Nah, ini yang menyebabkan kenapa talak di dalam keadaan haid itu diharamkan. Jadi kenapa alasannya talak dalam keadaan haid itu diharamkan? Dikarenakan ini menyebabkan wanita ini masa iddahnya sangat lama. Bayangkan kalau haidnya di sini 15 hari. 15 hari. Bahkan sucinya kan tidak ada batas. Misalnya sucinya bisa 30, misalnya ini 15, ini 15. Entah, paling lama 15. Sucinya bisa jadi 40 karena suci tidak ada batasnya. Sehingga syariat itu mengharamkan wanita ditalak dalam keadaan haid karena alasannya bisa menyebabkan masa iddahnya sangat lama, sehingga menyebabkan wanita tersebut jika berkeinginan untuk menikah kembali, dia harus menunggu sangat lama. Adapun talak pada bagian pertama, ketika wanita tersebut atau ketika laki-laki tersebut mentalak dalam keadaan suci, maka hal ini bukan talak yang bid'i. Ya, talak haram itu nama lainnya adalah talak bid'i. Jadi diharamkan mentalak wanita dalam keadaan haid. Adapun mentalak wanita dalam keadaan suci asalkan belum digauli, hal ini dikategorikan terhadap ciri-ciri dari talak sunni atau talak yang diperbolehkan, walaupun hal ini tetap sesuatu hal yang dilarang, bahkan dimurkai oleh Allah bab talak tersebut. Sehingga perlu ditegaskan, ketika wanita tersebut ditalak dalam keadaan haid, maka ini haram. Kemudian ketika wanita tersebut ditalak dalam keadaan suci dan belum digauli, belum dijima oleh suaminya, maka hal ini diperbolehkan atau salah satu masuk kepada ciri-ciri kategori tolak sunni. Adapun ketika ia suci, kemudian suci dari haid, maksudnya ya, dari haid sebelumnya. Jadi ketika dia suci dan digauli oleh laki-laki, digauli oleh suaminya, kemudian dia ditalak, padahal suami tersebut tidak tahu terhadap wanita tersebut atau istrinya tersebut dalam keadaan hamil atau tidak, kemudian ditalak, suci kemudian digauli, maka hal ini bukan termasuk kepada tolak sunni atau jaiz, akan tetapi juga masuk kepada tolak yang haram atau bid'i. Jadi perlu diperhatikan oleh kaum Adam ini, perlu diperhatikan oleh kaum Adam. Kenapa ketika wanita tersebut ditalak dalam keadaan suci dan pernah digauli? Karena hal ini menyebabkan dan berpotensi wanita tersebut hamil ketika ditalak. Ketika hamil ketika ditalak, maka secara otomatis si istri tersebut akan
menyebabkan masa iddahnya lama ya, karena hamil itu sampai melahirkan. Bayangkan ia harus menunggu 9 bulan. Wah, ini kan secara kebiasaan 9 bulan. Jadi kenapa talak suci, talak dalam keadaan suci yang pernah digauli itu diharamkan karena berpotensi hamil, sehingga wanita tersebut harus menunggu iddahnya sampai melahirkan. Sangat lama, bukan 9 bulan. Nah, hal ini yang menyebabkan kenapa syariat mengharamkan talak itu dalam keadaan suci yang pernah digauli. Lain halnya kalau belum digauli. Baik, demikianlah penjelasan tentang cara menghitung masa iddah ketika wanita tersebut ditalak dalam keadaan suci dan ketika wanita tersebut, wanita muslimah, ditalak dalam keadaan haid. Semoga bisa difahami, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang belum jelas, silahkan bertanya di kolom komentar, tentunya dengan bahasa yang arif dan sopan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.